Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Maulana, Rian Andarias, Rizal Sukmawati, dan Yunia Rizka Indarwati. Dan di sini kami akan menjelaskan materi seputar kuesioner. Berikut adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga penelitian biasanya berbentuk pertanyaan dan pernyataan yang dapat dijawab sesuai bentuknya kepada informan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kuesioner. Nah, untuk jenis-jenis kuesioner ini terbagi menjadi 3, yaitu kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, dan kuesioner campuran. Kuesioner terbuka adalah daftar pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat mengenai pertanyaan yang diberikan peneliti, sehingga dalam hal ini proses mendapatkan datanya bisa dibilang memerlukan keahlian penelitian dalam memberikan pertanyaan untuk mudah dipahami. Adapun untuk contoh kuesioner terbuka dengan judul penelitian seperti yang tertera pada PowerPoint, yaitu tingkat kepuasan peserta didik terhadap fasilitas di perpustakaan. Nah, dan juga sebagai pertanyaan dalam kuesioner terbuka, misalnya seperti apakah Anda sering memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang ada di sekolah. Baiklah, yang selanjutnya ada kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Nah, cara ini seringkali dianggap efektif dengan alasan karena responden yang langsung membubuhkan tanda centang pada kolom yang telah disediakan oleh peneliti. Seperti contoh yang ada di PowerPoint, yaitu kuesioner dengan 2 alternatif jawaban. Nah, kita bisa lihat di situ ya atau tidak. Jadi kita langsung membubuhkan tanda centang pada salah satu jawaban. Untuk kuesioner dengan 3 jawaban atau lebih, di situ ada tertera sangat setuju sekali, setuju, dan kurang setuju. Baiklah, yang ketiga ada kuesioner campuran. Nah, kuesioner campuran adalah perpaduan antara bentuk kuesioner terbuka dan tertutup. Biasanya teknik ini dipergunakan selain mengetahui topik yang mendalam, juga difungsikan guna mendapatkan serangkaian data-data penelitian berupa angka. Bisa kita lihat contoh pada PowerPoint yang telah tertera. Di situ misalkan saja, apakah Anda setuju apabila internet dapat diakses secara gratis oleh peserta didik? Di situ ada 2 jawaban. Yang pertama setuju beserta alasan, yang kedua tidak setuju beserta alasan juga, seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kurangan kuesioner. Kelebihan metode kuesioner sebagai berikut. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran peneliti. Yang kedua, dapat dibagi secara bersama-sama kepada seluruh responden. Yang ketiga, waktunya fleksibel, bergantung pada senggang responden. Keempat, dapat dibuat anonim tanpa nama, sehingga responden tidak malu ketika menjawab pertanyaan. Dan yang kelima, pernyataan dapat distandarkan. Adapun kekurangan metode kuesioner sebagai berikut. Yang pertama, responden sering tidak teliti, terkadang ada pernyataan yang terlewatkan. Yang kedua, responden sering tidak jujur meskipun anonim. Yang ketiga, kuesioner sering tidak kembali apabila dikirim lewat pos atau jasa pengiriman lainnya. Dan yang keempat, responden dengan tingkat pendidikan tertentu kemungkinan kesulitan mengisi kuesioner. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan pembuatan kuesioner dalam penelitian dan apa saja manfaat dari kuesioner. Nah, di mana dalam tujuan pembuatan kuesioner dalam penelitian itu ada 2 tujuan pokok yang harus kita ketahui. Tujuan yang pertama yaitu kuesioner dibuat guna memperoleh data penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian, tujuan pokok yang kedua yaitu pembuatan kuesioner diperlukan untuk mendapatkan data dengan reliabilitas dan validitas yang baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari kuesioner. Setidaknya ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari pembuatan kuesioner, yaitu yang pertama, kuesioner dapat menghasilkan informasi sebagai bahan dasar dalam pembuatan hasil penelitian. Kemudian yang kedua, kuesioner bermanfaat untuk memperoleh data dengan tingkat validitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga, kuesioner mampu menghasilkan data perbandingan sehingga nantinya memperoleh evaluasi yang mendalam. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu kuesioner mampu mengetahui sikap dari responden secara langsung. Contoh kuesioner terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kuesioner terbuka.
Kuesioner terbuka merupakan suatu kuesioner yang membebaskan respondennya untuk bisa menjawab dan tak ditentukan pilihan dari jawabannya. Yang kedua itu adalah contoh kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup merupakan kuesioner yang memberi kesempatan respondennya untuk menjawab, karena jawaban pertanyaan dari kuesioner tersebut sudah disediakan oleh peneliti. Yang terakhir yaitu syarat membuat kuesioner yang baik. Nah, ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan untuk membuat kuesioner yang baik. Yang pertama yaitu pertanyaan dibuat dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu atau multitafsir. Yang kedua, pertanyaan harus berkaitan dengan masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian dan juga harus menggunakan bahasa yang baku dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu banyak-banyak membaca jurnal yang berjudul tentang penelitian-penelitian dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dan yang terakhir yaitu untuk hasil yang lebih maksimal, tidak ada salahnya sebagai peneliti yang memberikan kuesioner kepada responden memilih waktu yang tepat dan usahakan jangan sampai mengganggu pihak responden. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang seputar kuesioner. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.